Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Veronica. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang color dan perpindahannya. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan tentang terjadinya perubahan suhu dan wujud zat karena pengaruh kalor. Untuk peta konsep kalor dan perpindahan, yang akan kita pelajari adalah kalor, perpindahan kalor, penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi ini, Ibu akan menjelaskan tentang kalor yang meliputi pengaruh kalor terhadap suhu benda, pengaruh kalor terhadap wujud benda. Dan untuk pertemuan berikutnya akan dijelaskan mengenai perpindahan kalor yang terdiri dari perpindahan kalor secara konveksi, perpindahan kalor secara konveksi, dan perpindahan kalor secara radiasi. Kemudian penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari meliputi termoregulasi pada manusia dan hewan. Baiklah anak-anak, pada materi ini kamu akan belajar bagaimana perubahan pada benda akibat perubahan energi pada benda tersebut. Silakan perhatikan gambar berikut. Jika kamu memanaskan potongan es batu yang berbentuk padat, lalu apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi adalah perubahan suhu. Suhu air es akan meningkat dan lama-kelamaan es akan mencair. Jadi artinya es yang berwujud padat lama-kelamaan karena adanya peningkatan suhu, maka es akan mencair. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang terjadi adalah terjadinya perubahan suhu, artinya adalah suhu air meningkat, kemudian terjadinya perubahan wujud zat akan berubah dari padat menjadi cair, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalor adalah energi panas yang pindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Baiklah, kita lanjutkan. Satuan dari kalor adalah kalori, sama dengan 4184 joule, atau sering kita bulatkan menjadi 4,2 joule, yang mana 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Alat ukur untuk kalor adalah kalorimeter. Kemudian 1 kalori itu adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik menjadi 1 derajat Celcius. Jadi, untuk memanaskan sebuah benda atau zat tergantung daripada kalor jenisnya. Jadi, apa itu kalor jenis? Kalor jenis zat adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Baiklah, tadi sudah dijelaskan mengenai kalor jenis. Karena yang kita pelajari tadi adalah es batu yang dipanaskan, kira-kira berapa ya kalor jenis air? Jadi untuk kalor jenis air, nilainya adalah 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Artinya apa? Jadi artinya untuk menaikkan suhu air 1 kg sebesar 1 derajat Celcius dibutuhkan kalor sebesar 4.200 joule. Jadi berikut ini adalah tabel. Ada kalor jenis beberapa zat, ada air,
4184 joule per kilogram Kelvin. Kemudian ada alkohol, nilainya 2450 joule per kilogram Kelvin. Kemudian ada aluminium yang nilainya 920 joule per kilogram Kelvin. Kemudian karbon 710 joule per kilogram Kelvin. Ada pasir 664 joule per kilogram Kelvin. Ada besi 450 joule per kilogram Kelvin. Kemudian ada lagi tembaga 380 joule per kilogram Kelvin. Selanjutnya adalah perak. Nilainya kalor jenisnya adalah 235 joule per kilogram Kelvin. Jadi ini adalah nilai dari kalor jenis zat. Oke, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Kemudian, makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Dari kesimpulan di atas, dapat kita rumuskan bahwa kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu nilainya sama dengan kalor jenis dikali dengan massa benda dikali dengan kenaikan suhu. Dan dapat kita rumuskan bahwa Q sama dengan M dikali dengan C dikali dengan delta T, yang mana Q tersebut adalah kalor yang dibutuhkan oleh zat atau benda. Kemudian M adalah massa zat atau boleh juga massa benda. Dan C adalah kalor jenis zat atau kalor jenis benda. Dan delta T adalah kenaikan suhu zat atau kenaikan suhu benda. Setelah kita pelajari tentang konsep kalor dan sudah kita simpulkan dan kita dapatkan rumusnya, dan sekarang kita masuk pada contoh penerapannya. Misalnya, kita sedang memasak air. Berapakah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Dari soal tersebut, kira-kira apa ya yang diketahui? Variabel-variabel yang diketahui adalah massa air. Ya, berapakah massa airnya? Massa airnya adalah 500 gram dan harus kita ubah ke dalam bentuk kilogram, yaitu nilainya adalah 0,5 kilogram. Kemudian, kalor jenis air simbolnya adalah C, nilainya adalah 4184 joule per kilogram Kelvin. Berapakah kenaikan suhu air? Jadi untuk kenaikan suhu air, yaitu suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius dan suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Sehingga kita dapatkan bahwa kenaikan suhunya adalah 80 derajat Celcius atau 80 Kelvin. Kemudian, apa masalahnya? Permasalahannya adalah kita akan menghitung berapa besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air tersebut. Kemudian, bagaimana strateginya? Strateginya adalah kita akan menggunakan persamaan kalor yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu persamaan kalor tersebut adalah I sama dengan M dikali dengan C dikali dengan delta T. Ya, jadi penerapannya adalah kita menggunakan rumus tadi, yang mana untuk menghitung kalornya adalah sama dengan kalor jenis dikali dengan massanya dikali dengan kenaikan suhunya, yang mana kalor jenis air adalah
4184 Joule per kilogram derajat Celcius atau per kilogram Kelvin dikali dengan 0,5 kilogram dikali dengan 80 derajat Celcius atau Kelvin. Ini derajat Celcius atau Kelvin ya. Sehingga kita dapatkan bahwa 167.360 Joule. Jadi, untuk menaikkan suhu air dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, kalor yang kita butuhkan sebesar 167.360 Joule. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal penerapan yang kedua. Kira-kira apa ya soalnya? Soalnya adalah kalor sebanyak 84 kJ ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah suhu air tersebut? Oke, dari soal di atas harus kita buat terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah kalor sebanyak 84 kilojoule. Berarti yang diketahui adalah kalor, simbolnya adalah Q. Jadi nilai Q-nya adalah 84 kilojoule, itu sama dengan 84.000 joule. Dan selanjutnya massa air. Di sini dijelaskan di soal bahwa 500 gram air. Berarti ada 500 gram air. Untuk massa itu simbolnya adalah M. Massanya adalah 500 gram dan kita konversikan ke kilogram sehingga kita dapatkan adalah 0,5 kilogram. Kemudian suhu awal. Suhu awal airnya adalah 20 derajat Celcius. Dan kalor jenis airnya adalah 4200 Joule per kilogram Kelvin. Jadi apa permasalahannya? Permasalahannya adalah berapakah suhu akhir dari air tersebut? Ayo kita jawab ya. Ayo kita jawab. Dari soal di atas kita tetap menggunakan persamaan kalor. Q sama dengan C dikali M dikali delta T, atau boleh juga kita gunakan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Dari persamaan ini kita tuliskan nilainya 84.000 sama dengan nilai C-nya 4200 dikali dengan nilai massanya 0,5 dikali dengan kenaikan suhunya delta T ya. Kemudian 84.000 sama dengan 2100 dikali dengan delta T. Dari mana datangnya 2100? 2100 kita dapatkan dari 4200 dikali dengan 0,5. Dari hasil perkalian tersebut, kemudian kita ingin mendapatkan nilai delta T, caranya adalah 84.000 itu dibagi dengan 2100, sehingga kita dapatkan delta T-nya adalah 40 derajat Celcius ya, masih dalam bentuk kenaikan suhu. Yang ditanyakan pada soal adalah suhu akhir. Dari kenaikan suhu kita dapatkan rumusnya adalah suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Kita tuliskan suhu akhir delta T-nya adalah 40 derajat Celcius. Kemudian sama dengan suhu akhir dikurang dengan suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Kita pindah ruaskan sehingga kita dapatkan suhu akhirnya adalah 40 derajat Celcius ditambah dengan 20 derajat Celcius. Dan kita dapatkan suhu akhirnya adalah 60 derajat Celcius. Jadi untuk memanaskan air
yang 0,5 kg dengan kalornya adalah 84.000 dengan suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius, sehingga kita dapatkan suhu akhirnya adalah 60 derajat Celcius. Oke, jawabannya adalah benar ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa menjawab soal-soal berikutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.